Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardianingsi dengan nomor pokok mahasiswa 211206022 dari Prodi TBD Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai makalah saya yang berjudul Kantong Darah. Kantong darah sendiri itu adalah suatu kantong yang akan menampung darah donor yang nantinya akan dikasihkan kepada pasien yang membutuhkan. Kantong darah yang digunakan untuk proses transfusi memiliki kriteria dan spesifikasinya masing-masing. Kriteria kantong darah yang baik yang sudah diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015 tentang standar pelayanan darah transfusi darah. 1. Memenuhi syarat perizinan dan persetujuan pemerintah, yaitu terdaftar di Kementerian Kesehatan RI, memiliki izin edar dari Kemenkes, tervalidasi dan disetujui untuk digunakan di Indonesia. Untuk yang kedua, memiliki kondisi fisik kantong darah yang baik, yaitu steril, dilengkapi sistem tertutup, kemasan tidak rusak, begitu pula tidak ada catat selang, jarum, hingga label. Yang keempat, tidak ada perubahan warna antikoagulannya. Jika antikoagulannya berwarna entah itu keruh, kadangan, itu tidak bisa digunakan. Kemudian tidak ada kontaminasi pada permukaan kantong darah maupun pada bagian dalamnya. Tidak lembab. Yang ketiga, dilengkapi label dari pabrik dengan informasi berikut ini yang terbaca mata, yaitu nama dan alamat pabriknya, nama kantong darah dan atau nama bahan plastik kantong darah, nama, komposisi dan volume antikoagulan dan cairan tambahan. Kemudian nomor bed atau lot. Biasanya dalam kantong darah itu wajib ada nomor bed atau lot untuk mengetahui jika mana bermasalah dengan kantong itu. Kita bisa telusuri atau kita menginformasi ke pabriknya bahwa kantong dan nomor lot tersebut memiliki masalah, yaitu bocor, antikoagulannya itu rusak. Kemudian yang keempat, memiliki label kemasan dengan informasi berikut ini yang dapat terbaca dengan jelas: nama, alamat, pabrik, nomor bed atau lot, tanggal kadaluarsa, suhu penyimpanan. Kemudian berikut ini 5 jenis kantong darah dan spesifikasinya, yaitu 1. Kantong darah single terdiri atas 1 kantong darah, misalnya untuk menampung 250 ml sampai 350 ml darah. Kedua, ada kantong darah double, terdiri dari 2 kantong darah. 1 kantong darah primer yang berisi 350 ml atau 450 ml darah, dan yang kedua itu ada 1 kantong darah satelit berisi 300 ml darah. Kantong double itu biasanya untuk pembuatan plasma, yang satu untuk PRC-nya, yang satunya lagi untuk plasmanya. 3. Ada kantong darah triple yang terdiri dari 3 kantong darah, 1 kantong darah primer dan 1 kantong darah satelit plus 1 darah satelit kedua berisi 300 ml darah untuk penyimpanan trombosis selama 5 hari dengan masa suhu penyimpanannya itu suhu ruangan antara 16 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius. Kemudian ada kantong darah quadruple, itu terdiri dari 4 kantong darah. Ini 1 kantong darah primer, 1 dan 3 kantong darah satelit yang berisi 300 ml darah. Kok untuk kantong quadruple sendiri itu biasanya untuk pembuatan plasma, trombosit, dan PRP atau plasma rich plasma. Kemudian ada kantong darah transfer, merupakan kantong darah single dengan daya tampung lebih sedikit dibanding dengan kantong darah primer. Kesimpulannya yaitu kantong darah yang baik memiliki kriteria yang sudah diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015.
Yang kedua, kantong darah memiliki 5 jenis dengan spesifikasinya masing-masing yang sudah saya jelaskan tadi. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau materi yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.